Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Melarikan diri saat ditangkap, seorang residivis pencurian di Padang ditembak polisi. Seorang pelaku penggelapan sepeda motor diciduk polisi di Padang. Pejabat nagari hingga perangkat daerah di Pasaman Barat berikrar jaga aset daerah mereka. Puluhan mahasiswa dan Aliansi Muda Pasaman Barat Jumat siang pekan lalu melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Masa berorasi di depan gerbang Kejati Sumbar di Jalan Raden Saleh, pusat Kota Padang. Mereka menanyakan proses penanganan hukum lelang kebun sawit yang melibatkan Bupati Pasaman Barat. Dalam orasinya, mahasiswa menanyakan sejauh mana proses hukum atas laporan mereka beberapa waktu lalu. Sebelumnya, mahasiswa melaporkan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas lelang lahan kebun sawit di tanah kas desa di Pasaman Barat. Hanya saja yang paling konsentrasi kita bahas itu mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terduga ya, Bupati kami, Bupati Pasaman Barat. Penyalahgunaan wewenang ini bentuknya seperti apa? Oh, kalau mungkin itu kami tidak bisa sebut, bisa langsung ditanyakan kepada kejaksaan. Kami sudah membuat laporan karena nanti ini penggiringan opini hingga nanti kawan-kawan saya takut nanti terjadi permasalahan. Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustakpirin mengatakan, sejauh ini pihak Kejati sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa 10 saksi atas laporan mahasiswa tersebut. Mengingat ini kan adanya satu gejolak yang berpotensi gejolak apabila tidak ditangani Kejaksaan Tinggi. Ini yang saya katakan efektifnya supaya masyarakat di Pasaman Barat juga kondusif dan kita tetap saja menginformasikan setiap langkah-langkah kita kepada masyarakat. Itu pelelangan terhadap sewa tanah kas desa. Setelah berdiskusi dan mendapatkan jawaban, para mahasiswa tersebut membubarkan diri secara teratur. Safatul Ulum melaporkan dari Padang. Awas, tetirip! Polisi harus berlari mengejar tersangka pencurian yang hendak ditangkap. Pelaku yang hafal jalan-jalan tikus di daerah Gadut, pinggiran Kota Padang, berlari dengan lincah di kegelapan malam. Polisi yang mengejar terpaksa mengancam akan menembak pelaku, namun pelaku tak mengindahkannya dan terus berlari. Tapi aksi kejar-kejaran itu tak berlangsung lama. Di saat yang tepat, pelaku roboh karena ditembak polisi. Andre pun ditangkap dan diborgol petugas. Sepak terjang Andre diketahui polisi usai menyaksikan rekaman kamera pengintai yang dipasang pemilik rumah. Meski saat itu Andre hanya sekejap terpantau kamera, tapi polisi hafal dengan wajahnya karena Andre telah pernah berurusan dengan polisi. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, istri dan anak pelaku histeris mengetahui pelaku terlibat dalam aksi pencurian. Di rumah itu, petugas menyita sejumlah telepon genggam hasil curiannya, sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Menurut polisi, tersangka adalah seorang residivis kasus pencurian dan telah beraksi di 5 lokasi di wilayah Kota Padang. Pelaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi setelah tim mengepung rumahnya, kita gedor dari depan, yang bersangkutan atau tersangka berusaha kabur dari belakang rumah, langsung melihat petugas atau melihat tim kita, langsung kabur dari belakang ke arah kebun. Jadi setelah kita kejar yang bersangkutan, kita kasih
peringatan, namun yang bersangkutan tidak mau berhenti sehingga akhirnya kita kasih tindakan tegas. Kini pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolresta Padang. Petugas masih mengembangkan kasusnya untuk mencari barang bukti yang lain hasil kejahatan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah mendapat laporan dari korban, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan, mencari seorang pemuda yang diduga telah menggelapkan sebuah sepeda motor milik temannya sendiri. Modusnya, sepeda motor dipinjam untuk mudik ke kampung halaman karena ada kerabatnya yang mendapat kemalangan. Namun ternyata sepeda motor tersebut digadaikan pelaku. Polisi pun berhasil menciduk pelaku di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Jumat malam pekan lalu. Pelaku yang tengah tertidur di rumah kontrakannya ini tak berkutik saat dicokok polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Setelah itu, petugas melanjutkan pengembangan ke daerah Padang Selatan untuk mencari barang bukti. Sebuah sepeda motor yang digadaikan pelaku disita petugas. Pelaku nekat menggadaikan sepeda motor milik temannya itu untuk membayar biaya kontrakan rumahnya. Kita jelaskan untuk perkara penggelapan itu ada korban yang melaporkan sepeda motornya dipinjam sama temannya. Itu dengan orang dia menyebutkan motor sudah digadaikan tanpa sepengetahuan dari korban atau tanpa izin dari korban. Setelah kita telusuri dan tim melaksanakan lidik di lapangan, akhirnya hari ini kita berhasil mengamankan pelaku. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kini pelaku mendekam di jeruji besi Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Kompleks Sekolah Dasar Negeri Bungo Pasang, Koto Tangah, Padang, Jumat pekan lalu terlihat meriah. Di halaman sekolah ini terdapat sejumlah tenda dan dipenuhi stand-stand pameran. Murid kelas 4 dan kelas 1 di sekolah ini tengah menggelar pameran karya murid. Mereka memamerkan hasil karya seperti kerajinan tangan hingga hiasan dinding. Ada juga yang berjualan aneka makanan sambil melakukan praktek berniaga. Bagi yang hobi menari, mereka menampilkan kemampuan berlenggak-lenggok sambil mengiringi irama musik. Aksi mereka cukup membuat teman-teman dan orang tua terpukau. Kegiatan pameran hasil karya anak ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan anak yang mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kampanye sangat bagus, belajar anak untuk mandiri, untuk cara menjual, gimana caranya menjual gitu. Sangat bagus sekali gitu. Ada lebih maju lagi lah, ada lebih perkembangannya lebih bagus lagi lah. Apa yang dibikin lebih bagus daripada ini lagi. Ada sesuatu yang menarik yang jadi contoh sebagian anak yang lain, caranya jualan apa lagi tuh bikin. Ya, agenda tahunan atau semester tergantung sekolahnya yang mengadakan. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu penerapan dari kurikulum Merdeka, yaitu P5. Ya, di mana P5 ini menanamkan sikap di dalam setiap pembelajarannya. Pameran hasil karya murid ini sebagai praktek lapangan atas apa yang mereka pelajari di kelas, serta memancing anak-anak bisa beraktivitas sesuai bakatnya masing-masing. Robiham melaporkan dari Padang.